pakai filter Dasya. Pakai filter ganti-ganti. Kita fotonya depan ada mobil nggak nih yang pintunya 2. Kita fotonya aja. Terus kita bilang alhamdulillah. Iya. Kita tangan refleks. Bener. Terus padahal kamu cuma buka sebentar taruh lagi. Betul. Itu artinya otak kita sudah terprogram untuk selalu ngambil handphone itu biar deket sama yang sholat selanjutnya di awal. Sekali wudhu. Ada yang kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu ya? Kadang. Tapi kalau aku mau jujur sih, aku gini, Fir, gue juga lagi bertahan di situ. Itu bukti ya, bahwa seorang psikolog aja gitu masih berusaha. Psikolog juga manusia loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hijab Family, apa kabar? Seneng banget ya kita ketemu lagi di Hijab Podcast, dimana kalau kita ngomongin tentang hijab udah 13 tahun nih ada di industri modest fashion sebagai pioneer dari brand modest yang ada di Indonesia. Selama 13 tahun juga berkomitmen untuk terus merayakan kehidupan perempuan, pemberdayaannya, dan tentunya gimana sih kita bisa menjadi perempuan dengan versi terbaik kita sesuai dengan apa fungsi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap episodenya ini menghadirkan sosok perempuan inspirasional yang insya Allah apa yang disampaikan tiap topiknya bisa jadi manfaat buat kita semuanya, jadi ilmu baru. Nah, di episode kali ini seru banget. Kita nih bakalan berbicara tentang yang namanya mindfulness. Tapi konsep kesadaran seperti apa sih yang sesuai dengan syariat agama Islam, dan apa hubungannya berkesadaran hidup sesuai dengan tujuan penciptaan kita sebagai makhluk dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Udah barengan sama saya di sini ada Kak Intan selaku seorang praktisi psikologi, seorang psikolog. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku deg-degan ya. Aku deg-degan. Di screening guys. Langsung seret Jangan gitu. Kak, jangan. Ini soalnya gini ya, kita kalau ngomongin tentang gaya hidup sekarang atau mungkin kehidupan sehari-hari sebagai seorang perempuan nih Kak, kita tuh kan banyak banget terpapar dengan banyak banget nilai-nilai yang bikin kita tuh bias. Yes. Kadang kita bingung gitu ya sebagai seorang pribadi, mana yang benar, mana yang salah, mana sih yang tepat, mana sih yang sesuai dengan syariat, sampai akhirnya kita tuh bingung, kayak ada dalam kayak linglung. Makanya ada isu-isu kesehatan mental, kebingungan yang terjadi, sampai akhirnya kita tuh tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang makhluk. Nah, ini menarik banget ngebahas tentang mindfulness tapi dalam koridor syariat. Dan emang sebegitu pentingnya ya ketika kita menerapkan konsep hidup berkesadaran. Penting banget ya, karena gini, kalau kita bicara jiwa kan nggak lepas kaitannya dengan kedekatan kita dengan Sang Pencipta kita ya. Bahkan di beberapa literatur psikologi Islam itu kan aku lagi tertarik nih di area itu ya gitu ya. Bisa dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami stres, yang berlanjut menjadi depresi gitu, berlanjut menjadi mereka mental illness gitu ya, itu ternyata orang-orang yang tidak mempunyai kedekatan dengan Allah gitu. Karena kan orang kalau dekat dengan Allah, dia percaya bahwa ini memang takdir aku dan believe bahwa sesuatu yang diberikan kepada aku pasti aku bisa melaluinya walaupun itu berat gitu ya. Itu kalau keyakinannya udah tinggi gitu. Nah, yang menjadi orang stres, yang menjadi orang mental illness itu karena dia selalu bertanya, kenapa sih kok gue ngalamin kayak gini? Kenapa sih kok gue apes banget ya? Kenapa ya gue nggak kayak si A, nggak kayak si B? Nah, timbulnya rasa nggak bisa menghandle itu, kemudian jauh dengan ikatan kita dengan Allah, membuat kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan yang membandingkan pasti dengan kehidupan orang yang lebih bahagia dong. Betul, ya kan? yang ada di atas kita lagi terus-terusan. Betul, dan akhirnya jauh dari kata bersyukur. Nah, udah tahu dong kalau orang jarang bersyukur, mentalnya penuh dengan negatif. Akhirnya masuklah tadi overthinking. Dari overthinking lari ke kecemasan, ya kan? Maka kenapa sekarang banyak istilah nih, kalau anak-anak sekarang bilang kan kena mental, ya kan? Mental breakdown ya. Banyak lah istilah-istilah mereka gitu ya. Karena itu menggambarkan bahwa sepinter-pinternya kita, ketika kita jauh dengan Rob kita,
mental kita kosong, udah itu aja, jiwa kita kosong. Maka begitu ada hit dalam kehidupan, gampang sekali kena mental illness tadi. Oke, berarti kan kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental gitu, kesehatan ruh gitu ya, kesehatan jiwa kita, di mana memang Tuhan tuh udah kasih gitu, Allah tuh udah kasih kita ruh, di mana memang udah secara konsepnya tuh harus terhubung. Betul. Gitu, ketika kita lost contact, udah kayak bingung kan, bingung kemana. Tapi kan dalam kehidupan dunia modern sekarang nih Kak, gitu banyak yang bilang nggak ada hubungannya kesehatan mental sama iman dan sebagainya gitu. Kayak ada upaya-upaya denial dalam hal tersebut. Padahal kalau tadi Kak Intan sebutkan ada loh literasi psikologi keislaman gitu ya dari sudut pandang Islam, dan memang agama kita sudah dari dulu udah komplit banget. Luar biasa. Gimana jadi jembatan nih Kak antara supaya seimbang gitu yang tadinya orang bilang oh nggak ada hubungannya kesehatan mental sama iman dan sebagainya, tapi ini sebetulnya pengatur keseimbangan loh, gitu. Ini gimana sih Kak hubungannya? Karena gini loh, sekarang kan banyak orang, oke kita cari aja deh, lihat orang-orang sekarang ya. Orang tuh kan kalau kena masalah ya, ada tipe-tipe orang tuh yang begitu kena masalah, dia lari ke duniawi. Benar. Ya, oke lah dia ketemu teman-temannya, dia ketawa-ketawa, dia hangout, dia chill, apa segala macam. Bahkan nggak jarang ya healing lah, atau ada yang lari itu yang lari ke sana ya. Lalu yang kedua tipe yang dia lari ke dunia malam. Banyak ya, dia ke dunia malam gitu, bahkan dia berusaha gimana, pokoknya pulang yang penting gue udah ngantuk tidur gitu. Ya. Lalu ada yang ketiga dia langsung kembali ke Allah. Banyak kan orang kena masalah terus dia langsung sholat sepertiga malam, dia nangis. Dari ketiga orang ini ya, yang paling cepat diberi ketenangan siapa? Udah pasti ini. Walaupun belum tentu masalahnya selesai. Benar. Tapi kenapa harus senang? Karena begitu jiwa tenang, otak kita ini kan langsung dia bisa berpikir. Makanya kenapa di agama kita kan dikatakan kan, kalau marah itu dari berdiri kita duduk. Dari duduk kita berbaring. Gak bisa juga ambil wudhu, gitu kan. Itu kan implementasi bahwa tenangin dulu hatinya, tenangin dulu jiwanya, baru kita bisa berpikir untuk kedepannya kayak apa. Jadi artinya tiga-tiganya ini sama-sama melampiaskan kekecewaan, kesedihan, tapi dengan cara yang berbeda. Nah sekarang kalau kita lihat yang pertama, dia healing segala macam. Pas healing dia happy. Kan pas balik nambah beban, uangnya habis juga. Melo lagi ya. Melonya 2 kali. Nah, kalau yang ini bisa lari kemana-mana. Ya kan, tahu sendiri deh efek-efek yang negatif-negatif itu malah kemana-mana ya. Jadi artinya pada akhirnya yang 2 ini juga akan kembali ke sini. Cuman pertama dia denial dulu. Nah, terus tadi kalau menjawab pertanyaan Safira sendiri, gimana dengan mereka yang bilang nggak ada hubungannya antara iman dengan mental? Ya nggak apa-apa. Gini, orang mempunyai keyakinan gitu nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Karena orang kayak gitu nggak bisa kita nasihatin. Oh gitu. Nah, ada tuh ya Kak orang-orang. Banyak. Orang kalau lagi punya masalah, banyak yang nggak mau dengerin nasihat. Ya. Kadang orang punya masalah datang ke psikolog sekalipun itu cuma pengen didengerin. Dia nggak butuh tuh nasihat tuh. Tapi nanti kalau emosinya dia udah turun, barulah nasihat itu masuk. Kenapa Mike kalau ada sesi konsultasi itu nggak bisa sekali selesai datang? Karena biasanya pertama dia lagi menggebu kan. Aku tuh gini, nggak bisa. Mau dikasih nasihat apa tuh mental. Nasihat baik pun mental. Baik kayak pertanyaan Safira tadi, kenapa sih orang itu ngomong nggak ada kaitannya mental sama iman? Karena dia belum dalam kondisi mental emosi yang stabil. Kalau dia udah tenang, udah ini, itu gampang narik ya. Jadi memang cara ngomongnya itu yang butuh waktu, butuh kondisi, dan kita lihat nih seberapa dia butuh. Karena kan kedekatan sama Allah itu, kalau aku bilang kan itu intimate-nya seseorang dengan Sang Pencipta. Dan kita nggak bisa maksain itu. Itu, bener banget. Dan mungkin kalau misalnya Hijab Family gitu ya, akhirnya kita juga udah belajar, udah mulai paham dengan kesehatan mental gitu ya. Karena kesehatan mental kita yang akhirnya mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Akhirnya kita bisa mengeluarkan potensi kita, dan yang paling penting adalah kehusyukan gitu ya, ketika kita ibadah dan sebagainya. Nah,
ada beberapa hal yang mungkin dalam konteks-konteks syariat ini tuh sebenarnya udah terbukti juga bisa membuat emosi. Kalau tadi Kak Intan bilang tentang emosi gitu ya, dimana dalam Islam tuh ada konsep yang namanya mengingat mengingat kesalahan kita dengan cara istighfar, minta ampun, terus juga mengingat nikmat-nikmat Allah gitu ya, dengan kita bersyukur, kita bertasbih dan sebagainya. Lalu kita berdoa yang membuat kita tuh langsung terhubung sama Allah juga. Dan ada lagi yang mungkin sekarang lagi banyak dilakukan sama teman-teman gitu ya, punya momen sendiri meditasi. Dalam Islam kita tahu yang namanya berzikir. Nah, gimana hal-hal tersebut tuh bisa membantu kita dalam meregulasi emosi, Kak? Nah, jadi kan tadi satu ya, kalau orang lagi emosi itu memang butuh untuk menarik diri. Maka kenapa kalau orang punya masalah rata-rata dia menarik diri, ya kan? Nggak dulu deh ikut ngumpul, gitu. Nggak deh gue gini deh. Karena emang basicnya ketika kita lagi nggak tenang jiwa tuh pasti dia mencari ketenangan. Nah, cara mencari ketenangan itu kan banyak ya. Kalau sekarang ada yang bilang mindfulness lah, ada segala macam, bla bla bla. Tapi di Islam ya, itu udah ada loh cara menenangkan diri. Pertama udah dikasih tahu dengan berzikir. Itu ya udah ya, kalau udah itu sesuatu ketetapan kita udah nggak bisa A, B, C lagi ya. Berzikir tuh udah nomor satu ya. Lalu yang kedua, itu di saat tahajud itu the best moment kita untuk terbaik, untuk kita kembali berpikir tentang apa yang terjadi sama aku. Karena dari sisi ilmunya sendiri ya, di jam sepertiga malam itu kan lagi tenang. Betul. Lagi hening ya. Kita bangun tidur, lalu kita kena air. Air itu kita tahu sendiri begitu kita berwudu kena ke ujung kepala ini kan, itu kan memberikan kesegaran kan. Di saat tenang, di saat itulah hati kita lagi bersih banget. Maka kenapa kalau kita lakukan dengan benar-benar ya, benar-benar tahajud itu meredakan emosi kita yang sedang meledak-ledak dengan tenang. Dan bahkan di momen itu kita bisa berpikir tenang sehingga kita bisa melihat secara clear. Wow. Makanya aku suka bilang ke klien-klienku gitu, ke teman-teman yang curhat, aku suka bilang ini, sebelum kalian curhat sama makhluk, lebih dulu kamu perbaiki dulu untuk cerita dengan penciptamu. Karena begitu udah tenang, baru kamu duduk dan kita cari ikhtiar dunianya. Karena samanya kenapa orang kalau datang ke psikolog kambuhan? Ya, datang, selesai, balik lagi datang. Karena dia nggak ngebersihin dulu dalam ya, dan yang bisa ngebersihin dalam kan bukan psikolog. Iya, benar. Kita tuh cuman haus secara ikhtiar dunianya kan, terapi ini, terapi itu, namanya kan proses ya. Tapi yang membuat proses itu berhasil kan bukan di kita, ya. Makanya salah satu tahapan dalam psikologi Islam itu, ketika kita punya masalah, bukan langsung ke psikolog, tapi perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Setelah itu baru datang ke ahli-ahlinya, gitu. Karena nggak bisa diputar. Iya. Gimana pun juga kita harus tahu bahwa butuh ketenangan. Iya, sekarang yang memberikan ketenangan tuh siapa gitu, ya kan? Nah, sebenarnya psikolog kan cuma mendengarkan. Benar. Ya, jadi artinya ketika memang kenapa jiwa butuh ketenangan, karena pada saat tenang kita bisa fokus. Dan ini kan terkait juga ya, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa ada segumpal daging dalam tubuh kita, ya kan. Jika daging itu baik maka perilaku kita baik, jika daging itu buruk maka perilaku kita buruk, ya kan. Daging itu adalah hati atau kolbu kita. Sekarang bisa bayangin nggak, kalau hati kita kotor, mau seberapapun psikolog, psikiater, siapapun menasihati kita nggak akan pernah jadi bersih. Perilaku kita kan mengikuti apa yang ada dalam diri kita. Aku bicara dalam ilmu psikologinya aja. Misalnya nih, kita berpikir aja gini, kayaknya tuh orang gak suka dia sama gue. Hati kan? Hati nih. Maka ketika kita bertemu orang itu, otak meresponnya apa? Ya gak suka aja ya, gitu. Nih Intan gak suka sama dia nih. Oke, gak usah senyum. Maka udah pasti muka ini raut mukanya gak senyum. Benar lagi. Karena kita tubuh dikontrol oleh otak kita. Iya. Mengirim sinyal kan? Tapi otak kita ditentukan oleh hati kita. Oh gitu. Jadi kenapa orang itu butuh tenang? Karena hatinya dulu yang dibersihin. Nah, bersihin hati itu bukan ranahnya psikolog. Gitu. Jadi artinya butuh mindfulness, butuh ketenangan, tapi dengan cara yang tepat. Kenapa dengan cara yang tepat? Karena orang tuh kalau lagi punya masalah, kalau bahasa sekarang namanya galau ya. Galau. Itu gampang banget dimasukin hal-hal yang nggak benar. Karena jiwanya lagi labil. Maka kenapa ada orang bilang, dulu dia orang baik loh semenjak kena masalah, tapi dia jadi begini. Karena pada saat dia jiwanya lagi galau tadi, dia masuk dengan lingkungan yang salah.
Wow. Maka kenapa kalau kita lagi punya masalah, menarik diri lalu mendekatlah dengan Sang Roh kita, karena hati kita lagi nggak tenang. Maka ketika ada orang bilang, udah lalu udah minum aja ini, mau. Iya. Kenapa? Karena dia mencari ketenangan. Masalahnya tenangnya instan yang dicari. Nah makanya nggak salah dengan cara mencari ketenangannya, tapi cari dengan cara yang benar, jangan sampai nanti outputnya kita sesat. Itu aja. Itu yang harus dijaga. Karena kalau orang udah urusan sama mental, itu lebih parah daripada fisik sih. Wow. Nah ini yang banyak banget akhirnya kita nggak sadar gitu ya kan. Karena kalau kemarin sempat ngobrol gitu sama Dr. Aisyah Dahlan juga, Ibu Isa bilang bahwa sebenarnya kita juga cuma pakai 10% kesadaran kita gitu. Yang lain 90% adalah unconsciousnya kita dan sebagainya. Dan hati kita nih jadi penentunya juga, jadi motor dan sebagainya. Dan dengan 10% aja, alhamdulillah tuh kan kita berfungsi. Ada yang berfungsi dan benar-benar bisa optimal dan sebagainya gitu dengan menggunakan 10%. Apalagi kalau kita pakai semuanya. Nah, ada juga kalau misalnya dalam pengaplikasian dalam kehidupan berkesadaran, kadang-kadang tuh kita lupa bersyukur gitu loh, Kak. Kita tuh lupa bersyukur bahwa kita tuh dikasih hati yang Allah emang udah ciptakan sedemikian rupa. Kita dikasih otak untuk berpikir, untuk mengambil keputusan dan sebagainya. Itu tuh jadi penentu segalanya gitu ya, perilaku kita dan sebagainya. Kita sering banget bersyukur untuk hal-hal yang nggak pernah kita sadarin, ya kan gitu. Dengan hidup sendiri dan sebagainya. Nah, gimana sih Kak kita selalu punya kesadaran memasukkan rasa syukur dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu loh. Karena rasa syukur itu ya jadi bagian menjadi karakter gitu. Nah itu gimana Kak? Susah sih sekarang ya, aku jujur aja deh susah karena gini, kita hidup di era sosial media. Bener. Terbentang kehidupan orang, ya nggak? Pencapaian orang semua terlihat di situ. Kalau dulu kan kita kalau melihat orang sukses kan harus main dulu ke rumahnya, lihat foto-foto di dindingnya, baru kita tahu tuh ya. Kalau sekarang kan nggak kan, kita di rumah aja kita tahu tuh activity orang. Belum kalau teman kita tukang posting semua pencapaian gitu kan. Nah, yang posting siapa? Yang sakit hati siapa? Itu baik terjadi kan, gitu kan. Nah, akhirnya dengan banyaknya kita melihat kehidupan orang di sosial media, itu membuat kita sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Betul. Iko dia bisa ya kerja baru sebentar dia beli rumah. Iko dia bisa ya padahal kerja cuma gini doang. Kok bisa ya dia jalan-jalan keluar negeri mulu? Kayaknya gue nggak ada habis-habisnya. Iko dia bisa, Iko dia bisa, Iko dia bisa. Lupa kalau dalam hidup kita banyak banget yang disyukuri. Dan ingat, kan apa yang ada di sosial media itu semua bisa di-create. Banget Ya kan? Kalau usah kita foto kalau nggak ada filter, nggak syah. Pakai filter ganti. Ya kan? Dari situ aja kita udah tahu bahwa apa yang di sosial media itu pasti di-create. Betul. Ya kan? Dan kita terbawa pada kreatannya orang. Itu yang akhirnya kita nggak lihat apa yang kita miliki, lupa bersyukur. Padahal bisa jadi, oke, mungkin orang itu karirnya bagus, tapi keluarga gimana? Bisa jadi dia punya keluarga yang lebih baik keluarga kita. Betul. Atau oke, dia misalnya sering jalan-jalan, tapi dia sama orang tuanya dia nggak berdamai. Jadi artinya hal-hal itu yang kadang-kadang kita lupa karena kita satu titik aja yang harus kita lihat. Kalau ditanya bagaimana harus bersyukur, ini sih mungkin jawaban yang semua orang jawab dengan klise ya. Sering-sering lihat ke bawah deh. Artinya kita punya kerjaan. Oke, mungkin kerjaan ini bukan kerjaan ideal saya gitu. Tapi coba lihat deh kalau ada job fair ya, kalian lihat ya bagaimana orang itu antri sampai pingsan-pingsan hanya untuk naruh CV doang yang belum tentu keterima. Iya lagi. Kalau ada tulisan walk-in interview, ya kan? Gimana itu orang ngantri sampai panas-panas? Kadang kita suka lihat di viral video bapaknya, ibunya nungguin di pinggir jalan, ya kan? Berjam-jam tuh. Bayangkan kita udah punya pekerjaan. Bisa jadi hidup kita hari ini adalah mimpi orang lain. Wow. Jadi kita harus, sih kalau mau ngeluh tuh kayak enggak ya, mungkin buat orang lain apa yang aku jalanin sekarang mimpi mereka. Kita nggak pernah tahu kan. Kita bisa duduk di sini. Siapa tahu dari yang nonton itu berdoa, pengen deh kayak mereka, kita nggak tahu. Nah kita yang udah di sini, kenapa kita nggak berdoa gitu? Benar. Karena kadang-kadang hal itu yang akhirnya membuat kita stuck karirnya. Karena kita nggak bersyukur. Ya kan. Kalau bersyukur kan mungkin tambah lagi nikmatnya gitu kan. Ya artinya kita harus bersyukur, jangan-jangan aku yang salah. Jadi kalau tanya harus bersyukur bagaimana, ya ini jawaban yang mungkin semua orang bisa jawab tapi sulit dilakukan, tapi emang sering-sering lihat ke bawah itu membuat kita menjadi bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Dan jangan sering-sering lihat sosial media.
Berarti itu racun banget. Dan itu kita harus punya kesadaran itu ya Kak. Harus Maksudnya dong. kayak misalnya dalam penggunaan sosial media gitu. Betul. Karena memang kita terpapar. Kamu tahu nggak sosial media itu adalah sekarang penyebab nomor 1 orang terkena mental illness. Wow. Iya, racunnya tuh di tangan kita. Padahal secara teori kita tahu itu semua di-create. Iya nggak sih secara kita tuh tahu loh teorinya. Kita fotonya depan ada mobil nggak nih yang pintunya 2. Kita fotonya aja. Kita bilang alhamdulillah. Itu langsung status. Masya Allah, padahal sukses kelihatan sekarang. Padahal aku belum lanjut alhamdulillah foto di mobil orang. Bener gitu ya. Dan bener kan, maksudnya kita secara sadar kita tahu teorinya, kita lakukan sendiri. Betul. Tapi akhirnya kita kayak kena dampaknya ke diri sendiri kalau kita tidak lakukan itu dengan kesadaran penuh. Bener. Gitu ya. Oke, nah sekarang gini Kak, tadi Kak Intan bilang tentang ngelihat pencapaian orang. Ada 2 hal nih ketika ngelihat sebuah postingan di media sosial atau melihat atau mendengar pencapaian seseorang yang paling nggak pernah kayaknya jarang dilakukan, mudah-mudahan enggak ya Hijab Family, aku yakin enggak gitu, adalah ibaratnya kita memvalidasi penghargaan orang. Kayak misalnya, wah kamu keren banget, bener-bener dari hati bahwa memberikan apresiasi kepada pencapaian orang tuh adalah hal-hal yang kayaknya sekarang tuh jarang banget. Walaupun mungkin kita tulis dan sebagainya, tapi hal-hal itu bisa melatih rasa syukur nggak sih Kak? Misalnya kayak seneng banget deh, bener-bener yang seseneng itu. Karena itu menjadi bagian dari, wow ternyata Allah tuh baik banget sama dia dan sebagainya. Dan itu menjadi inspirasi kita untuk melakukan hal yang baik juga. Apakah hal-hal demikian tuh bisa sebenarnya kita bisa latih gitu? Ini yang tahu nih diri sendiri. Jadi gini, kalau aku suka ngomong gini, baca alarm dari dirimu nih. Kalau kita sering lihat pencapaian orang timbulnya iri, hasad, dengki, maka kita nggak bisa bermain di ranah itu. Jadi kita harus menyadari diri kita. Tapi kalau kita melihat pencapaian orang dan kita akhirnya menjadi motivasi buat kita, ada yang kayak gitu kan? Ada. Dia aja bisa, aku harusnya bisa dong gitu. Dia aja bisa, harusnya aku lebih baik daripada dia dong. Maka it's okay. Jadi balik lagi ke diri kita. Kalau kita akhirnya hanya akan timbul tadi tuh iri, dengki, akhirnya kita merasa kita nggak bersyukur, maka kita yang harus mengkat itu. Diri ini harus mampu loh menyabotase hal-hal yang tidak baik buat diri sendiri. Karena kalau enggak, kita terima semua yang masuk dan tanpa disadari itu dia toxic buat diri kita. Dan kalau udah mental ini yang kena ya, ini kita tahu nih kita nggak nyaman, tapi terus kita lakuin, terus ini mental ini kan yang kena kan. Dan mental yang sakit gitu ya, itu bisa menimbulkan psikosomatis, akhirnya tubuh yang terkena dampak. Waktu aku praktek di rumah sakit ya, itu yang terkena stroke. Yang karena keadaan medis misalnya darahnya kental, darah tinggi, itu hanya sedikit karena lebih banyak yang mendominasi adalah karena apa? Pikiran. Wow. Itu psikosomatis. Ya ampun. Jadi pintunya di kita. Mau kita entertain rasa sakit itu dengan membiarkan, dengan bikin kita sakit, dengan bikin kita kurus, atau kita let go. Oke, saya nggak bisa lihat begini, berarti akan kuncinya di kita. Karena mental yang tahu kita. Dan semua tuh dari hati ya Kak. Betul. Itu filternya tuh ada di situ. Betul gitu. banget. Dan mental illness itu fisik mampu mengelabui. Wow. Orang bener. Iya kan? Jadi kalau orang datang ke klinik aku, itu sedikit yang kelihatan dia sakit secara mental. Semua kelihatannya kayak orang yang baik, karirnya bagus, langkahnya confidence. Tapi begitu ngomong di depan aku 15 menit, 20 menit, rapuhnya kelihatan. Artinya mental itu yang bisa merasakan kita. Tinggal pertanyaannya, kita acceptance atau kita denial? Wow, iya bener ya. Nah, kalau sekarang gini, kita kan butuh latihan berarti untuk pemahaman, butuh belajar, butuh ilmu supaya kita tahu nih kita nih ada di ranah yang mana. Dan kalau misalnya kita masih ada di ranah yang membiarkan terus hal-hal negatif ada dalam tubuh, kan efeknya jangka panjang. Bukan hanya mental aja tapi fisik juga bisa kena gitu kan. Dan yang pasti ya itu balik lagi bahwa kita sebagai makhluk akhirnya nanti kita nggak usah ibadah dan sebagainya. Jadi kita lupa gitu bahwa takdir Allah adalah yang terbaik buat kita gitu kan. Begitu juga pada orang lain. Gimana sih Kak kita nih punya mindset atau menangkal hal-hal yang tadi kita tahu nih ngelihat sesuatu hal ini kayak triggering nih gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita mampu sebenarnya istiqomah gitu ya? Kalau istiqomah, aku juga kadang-kadang lupa gitu kayak di like, di uninstall dan sebagainya.
apa yang bisa kita lakukan dalam menangkal hal-hal tersebut? Tujuannya adalah supaya kita nih bisa istiqomah dalam artian kita tekun belajar untuk terus memiliki jiwa yang sehat, melatih jiwa yang sehat supaya bisa berpotensi, bisa berfungsi secara baik. Dan banyak bengong. Iya lagi. Iya kan? Saya gini, kadang-kadang orang suka gini. Ya aku kan ibu rumah tangga, ibu rumah tangga kan sebenarnya banyak aktiviti yang bisa dilakuin. Makanya aku bilang semua orang tuh harus punya hobi deh. Setidaknya pada saat saya urusan rumah tangga udah selesai, karena bengong itu pasti hal pertama yang kita ambil apa? Gadget. Iya. Dan kalau udah gadget pasti yang dilihat adalah apa? Media Udah sosial. media sosial, status-status orang, ya kan, WA akhirnya membuang waktu segala macam. Kenapa? Karena banyaknya waktu lengang. Makanya aku bilang ini, harus punya, kalau yang kerja mungkin beruntung punya banyak waktu bekerja gitu ya. Tapi buat misalnya yang waktunya luang atau yang freelance yang kerjanya bukan 9 to 5 gitu ya, harus punya activity positif yang dikerjakan. Jadi jangan biarkan diri ini ada bengong nggak ngapa-ngapain. Pasti itu membuat kita mau ambil handphone. Terus yang kedua adalah kita tuh harus agak tega sama diri kita. Mendisiplinkan diri kita, karena kadang-kadang punya kerjaan pun bisa kita abaikan hanya karena kita melihat sosial media loh. Jadi kayak nunda-nunda ya? Iya betul. Jadi otak kita itu, Masya Allah ya, Allah menciptakan otak kita nih, brain kita nih, ini mampu diprogram apapun yang kita inginkan. Nah ini hati-hati yang dalam memprogram nih. Misalnya, kita terbiasa kalau lagi bengong atau nggak ada activity, kita ambil handphone terus lihat-lihat gitu. Maka pernah nggak sih, kerasa nggak sih kamu, padahal kamu lagi ngerjain sesuatu, tapi kayak kalau nggak megang handphone agak kurang aja. Tiba-tiba tangan refleks. Bener. Terus padahal kamu cuma buka sebentar, taruh lagi. Betul. Itu artinya otak kita sudah terprogram untuk selalu ngambil handphone itu, sehingga tangan tanpa kita bergerak mau sendiri bergerak gitu sendiri. Karena God, ini tubuh kita tuh ada memori brain, ada memori muscle, ada memori-memori yang memang diciptakan. Jadi artinya bisa nggak kita erase atau reprogramming? Bisa. Cuman kita harus punya activity yang kita bisa tahu itu melupakan kita pada kegiatan yang hal-hal yang seperti tadi. Jadi ketika kita bengong, ketika kita nggak ada activity, pasti memori yang teratas yang diambil. Maka ambil handphone lah, ambil ini, ambil itu gitu. Karena dia udah terbiasa gerakannya. Bahkan kita nggak melihat handphone aja, tangan bisa bergerak aja, ambil kan? Gitu ambil terus tiba-tiba ya buka-buka terus tutup lagi. Coba kita pernah kayak gitu kan? Padahal cuma berapa second ya, tapi taruh. Tapi habis itu habis aja waktu. Nah, pekerjaan nggak kelar. Karena awalnya dari kita apa? Karena kita punya memori yang kita taruh sehingga itu menjadi kebiasaan yang tanpa kita sadari. Nah, jadi kalau aku bilang gimana caranya? Harus cari aktivitas. Harus cari hal positif. Bayangkan kalau dibilang kan kenapa kita harus belajar? Bener. Belajar terus kenapa kita harus banyak komunikasi langsung, ngobrol langsung. Itu salah satunya adalah supaya dunia maya itu tidak mengacaukan dunia nyata kita. Yang terjadi kan dunia maya ngatur dunia nyata sekarang. Yes, benar. Ya kan? Kita diatur loh. Yang seharusnya kita yang mengatur apa yang ada di gadget, sekarang udah kebalik. Dunia nyata kita diatur oleh dunia maya. Bener. Wow, itu serem banget sih. Tapi udah terjadi. Itu udah terjadi. Emosi kita bisa emosi karena apa yang ada di dunia maya, sehingga anak kita yang harusnya pulang sekolah mungkin kita temenin, kita marah-marahin karena apa, mungkin sesuatu yang kita panas, apa yang kita lihat. Kita bisa emosi karena chattingan grup sehingga kita berantemnya sama orang yang ada di sisi kita. Itu udah terlihat banget dunia maya segitu mengatur dan dahsyatnya di dunia nyata kita. Wow, itu ngeri banget ya. Dan itu juga sebagai bukti bahwa sebenarnya kita nih sebagai manusia itu nggak berdaya ya Kak. Kita tuh nggak punya kuasa atas diri kita sebenarnya gitu. Kalau misalnya Allah nggak kasih ruh, nggak kasih kemampuan sama otak kita dan semuanya untuk mengendalikan itu semua, bahkan sama dunia maya yang buatan orang aja itu tuh kita bisa diatur gitu. Makanya kita kalah gitu kan. Makanya balik lagi nih ngomongin tentang yang namanya pengaturan. Berarti sebenarnya memori-memori ini kan bisa kita reset. Bisa. Dan dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan. Betul. Kita nih kan pengen sukses di dunia, tapi juga akhirat juga nomor satu gitu dong. ya. Karena tujuan kita Harus berpulang, balance, harus balance dan sebagainya. Apa sih Kak sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam upaya kita juga bisa optimal dalam pekerjaan, dalam fungsi kita di sosial, tapi juga secara kehidupan spiritual, hubungan kita sama Tuhan, kehidupan ya semuanya nih kita bisa inline gitu. Itu gimana Kak? Jadi gini, mendapatkan balance itu kan susah ya, dan itu maraton.
Bukan sekarang dirubah terus kita berubah gitu. Ilmu dunia aja ada 7 habits ya. Bener lagi. Bagaimana merubah habit itu dalam ilmu dunia dia ada. Tapi di agama kita tuh udah ada untuk merubah kebiasaan itu gitu. Cuman kitanya aja yang nggak mau belajar ya. Jadi artinya kenapa kita kenapa kita disuruh puasa lah, betul, yang simpel gitu ya. Kan sebenarnya untuk memberikan tubuh ini kan istirahat ya, ya biar pencernaan kita baik, dari segi kesehatannya gitu ya. Bahkan banyak hal-hal yang positif lah dari puasa gitu ya. Tentu kan kalau puasa itu dijadikan kebiasaan, terus misalnya kita sering sunnah ya, kita Senin Kamis, tujuannya tuh puasa pasti ngontrol emosi nggak? Ngontrol emosi, nah, berarti kalau itu udah jadi habit, emosi kita bisa terkontrol nggak? Asal kita istiqomah. Nah, pertanyaannya nih, karena kan ini jangka panjang bagaimana kita balance ya. Bener. Kita harus tahu dulu kebiasaan buruk kita mana yang mau kita ubah. Dan kita harus tahu dulu nih, dalam diri kita yang potensial blind spotnya yang mana nih, yang berpotensi menghambat kita. Misalnya, aku tuh orangnya suka nunda, aku tuh orangnya nggak rapih ya. Aku tuh orangnya kalau sholat dientar-entar di akhir biar deket sama yang sholat selanjutnya di awal. Sekali wudhu. Ada yang kayak gitu kan? Ada yang kayak gitu ya? Kadang. Iya kan? Nah, artinya kita tuh udah tahu tuh kebiasaan kita kayak gitu. Dan kita tahu kalau kebiasaan ini dipupuk, ini akan membahayakan kita di depan. Baik dunia pun akhirat. Ya enggak? Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita udah tahu potensi blind spot kita di area itu, maka kita harus anticipating our blind spot. Jadi mengantisipasi supaya si blind spotnya itu tidak benar-benar menjatuhkan kita di masa depan maupun di akhirat nanti. Jadi kita kenali dulu apa yang menjadi potensi blind spot kita. Kalau orang tuh ngomongnya, kenali deh sisi negatif kamu. Iya. Ya, setelah udah kenali di list. Nah dari sisi negatif itu mana yang paling kamu tahu menghambat kamu? Harus diantisipasi, karena kalau nggak bisa jadi itu yang akan membuat kita hancur di depan nanti. Wow. Nah, kita berarti harus jujur ya Kak? Nah itu dia masalahnya, kadang-kadang kita jago nilai orang, nggak jago nilai diri sendiri. Maka kenapa butuhnya sharing? Oh gitu. Maka kenapa, tapi dengan syarat sharing harus sama orang yang tepat ya. Dengan orang yang tepat, dengan orang yang amanah. Kenapa? Karena kan kita melihat sisi diri kita, bukan untuk ngejelekin diri kita, bukan, tapi justru kita biar tahu mana yang harus kita bisa perbaiki pertama kali. Karena merubah habit itu susah loh, butuh 90 hari. Oh. Berarti 3 bulan kan? 3 bulan. Wow. Jadi kalau makanya kenapa harus ada kita tahu habit-habit mana yang mau kita rubah, kita taruh nomor 1, itu yang harus kita tahu, itu yang harus kita ubah pertama. Jadi itu yang salah satu hal yang bisa mereset memori kita tadi tuh ya. Iya. Karena blank dari si blind spotnya. Betul. Memorinya bayangin, akan tergantikan. Misalnya kita suka menunda-nunda. Kan menunda itu kan bukan hasil yang baru terjadi setahun 2 tahun dong. Enggak. Sepanjang umur kita, betul, berarti kita menunda, betul nggak? Benar. Nah yang mau kita rubah menunda. Berarti kan kita meriset yang sudah puluhan tahun itu untuk kita rubah. Nggak gampang kan? Battle-nya dari diri sendiri, betul nggak? Maka kita harus tahu kenapanya, karena manusia itu mau berubah kalau sesuatu penting buat dia. Iya. Nah meriset itu banyak kok orang yang berhasil. Banyak banget. Yang penting niat sama doa sih. Karena Allah yang bisa membolak-balikkan hati ya. Benar. Nah, kalau tadi Kak Intan kan udah nyebutin bahwa banyak nih sebenarnya elemen-elemen yang bisa kita pakai, ada kaitannya dengan ajaran yang memang ada di agama Islam. Banyak banget. Kayak puasa, sholat, bahkan sholat di sepertiga malam, dan terbukti secara saintifik gitu. Betul. Nah, dan ternyata Islam itu dekat banget sama yang namanya pemeliharaan kesehatan mental, karena memang ruh kita dan sebagainya yang akhirnya mendivine kita sebagai seorang manusia, sebagai makhluk gitu. Ada hubungannya dengan hubungan kita sama manusia, hubungan kita sama Allah juga gitu, dan tanggung jawab kita kelak gitu. Nah, gimana sih Kak caranya punya atau menerapkan hidup berkesadaran di sini kini dengan mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu, supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita jadi manusia yang terbaik, dalam artian versi terbaik kita, dan sebaik-baik manusia kan yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Betul. Ya yang pertama sih karena ini kan suatu hal yang tidak mudah ya, gitu ya. Itu berat ya. Sebenarnya kalau aku mau jujur sih, aku gini, Fir, gue juga lagi bertahan di situ. Itu bukti ya, bahwa seorang psikolog aja gitu masih berusaha. Psikolog juga manusia loh. Manusia loh gitu. Udah kayak gini. Jadi aku suka disclaimer gini, wait, aku jago di teori ya, tapi prakteknya aku juga babak belur. Jadi gini, pokoknya gini aja deh.
kan kita semua mau baik ya, termasuk aku kan pengennya baik ya. Udahlah, manusia tuh semua akan meninggal, itu udah pasti. Udah pasti. Ya, itu satu hal yang pasti adalah meninggalnya. Kapan ya kita nggak tahu, ya nggak. Tapi kan kita pengennya meninggal, goals akhirnya adalah surga, betul ya. Itu goal big goalnya kita kan. Nah, tentu ada tahapan dong kita kesana kan. Nah, yang harus didapatkan adalah self awareness, sadari dulu diri ini akan meninggal. Karena orang tuh kayak dengar meninggal kayak oh ya udah sih emang bakal meninggal. Oh dia ini meninggal, ini Leo Junior, semoga husnul khotimah, ya enggak. Bener. Enggak menyadari one day kita juga mungkin kan orang gitu. yang akan mengucapkan itu buat kita. Kesadaran yang harus dilakukan adalah gini, pada saat itu terjadi sama saya udah siap nggak? Nah, yang harus dilakukan adalah deep talk dengan diri sendiri. Itu yang jarang dilakukan oleh orang. Self awareness itu penting, apalagi kita refleksikan ke belakang. Dosa besar apa yang pernah saya lakukan? Jujur aja sama diri sendiri, kan deep talk. Ya, oh saya pernah begini. Kira-kira dengan saya yang sekarang, kalau saya dipanggil saat ini, saya masuknya ke surga apa neraka ya? Jujur aja, kita udah bisa nimbang sendiri kok, gitu kan? Itu butuhnya deep talk. Timbul self awareness, kesadaran. Aku banyak dosa nih, aku banyak ini nih, aku banyak ini. Aku harus tobat nih. Muncullah apa? Self learning. Mau belajar. Karena orang nggak mungkin sampai di self learning kalau self awarenessnya nggak ada. Timbul kebutuhan kan? Benar. Kita lapar, maka kita mau makan. Bener. Maka tumbuhlah makan apa ya? Lihat menu kan? Bener. Nah, ini sekarang kita self awareness. Self awareness yang paling basic. Itu aja dulu. Nah, setelah ini baru muncul self learning. Berarti saya harus belajar ya. Berarti saya harus memperbaiki diri ya. Apa ya yang Allah bisa maafkan buat aku ya dengan apa yang udah aku lakukan ya. Dosaku banyak banget ya ternyata. Itu kan deep talk kita, hasil deep talk kita ke diri kita. Jika nanti besok aku dipanggil atau sekarang aku dipanggil, timbanganku berat kemana ya? Gitu. Berarti guru siapa yang aku harus cari? Ilmu apa yang harus kejar? Ini akan muncul setelah tahapan ini ada. Setelah self learning, orang akan ngejar ilmu karena apa? Tahu bahwa saya harus minimal membuat berimbang timbangan saya nanti. Ya kan? Nah, setelah ini barulah kita masuk ke develop, mengembangkan. Akhirnya dengan izin Allah sudah pasti kalau udah di titik ini, pekerjaan apapun yang kita ambil, kegiatan apapun yang kita ambil, pasti kita punya niatnya semoga lelah hari ini menjadikan pahala kebaikan yang akan menambah timbangan kebaikan buat diri saya. Tapi untuk sampai sini harus dari sini. Wow. Jadi aku balik ini, udah nggak kita deep talk sama diri kita? Wow, iya sih. Tuh kan, gitu. Karena aku ngomong ini juga udah mau nangis sih, karena gini, ini kalau berkaca sama diri aku ya, maksudnya aku juga masih jauh dari kata sempurna, aku juga masih orang awam dan masih yang babak belur gitu. Gak pernah terpikirkan sama aku mempelajari psikologi Islam. Kalau Vira mungkin kenal aku 5 tahun yang lalu, oh nggak ada. Buat aku punya ambisi tersendiri gitu. Tapi kenapa akhirnya di beberapa tahun terakhir ini aku tertarik dengan psikologi Islam? Menurut aku, ini hasil dari aku deep talk dengan diri aku. Karena aku kerja, aku punya anakku 4 loh, ya, aku kerja. Pencapaianku ada, tapi kenapa hati ini terasa kosong? Itu jadi pertanyaan terbesar aku. Kenapa ya? Aku punya suami alhamdulillah baik, anak sehat-sehat, pintar gitu ya. Alhamdulillah Allah titipkan gitu kan. Karir waktu itu lagi keren-kerennya gitu, bikin konsultan sama teman-teman, punya kantor sendiri, dream banget kan, ya kan. Tapi kenapa aku nggak happy? Kenapa tiap pulang kerja aku ngeluh? Ada yang salah kan? Itu awal mulanya. Wow. Lalu aku ngerti ternyata hati aku kosong. Ternyata ilmu yang selama ini aku sharingkan, ilmu yang tidak berlandaskan tauhid Islam. Kan ilmu psikologi berkembangnya barat kan sekarang kan, walaupun sebenarnya core terbesarnya sebenarnya Islam dari timur kan, kejayaan Islam rontok diambil oleh barat kan. Dari situ aku ngerti ada yang salah. Maka dari itu aku sempat vakum dulu kan, yang tadi sempat praktek vakum, karena aku tahu apa yang aku sampaikan jangan sampai sebuah kesalahan. Karena lisanku ini pasti akan dihisap kan. Itu yang buat aku mundur dulu, belajar dulu, baru aku muncul lagi. Tapi kali ini aku tidak di ranah profesional. Kenapa aku larinya sekarang lebih ke parenting, ke people development? Karena menurut aku, ibu lah yang harus pertama kali menumbuhkan self awareness pada anak.
sehingga anak jangan telat. Kalau aku kan ibaratnya udah umur 40-an baru sadar. Baru self awareness itu aku dapatkan. Bayangin nggak kalau semua ibu punya kesadaran itu dan menanamkan pada anak-anaknya. Bayangkan the next generation sudah punya self awareness itu. Wow. Keren ya? Keren banget sih. Itu yang aku bilang. Wah, kita tuh kayak kalau aduh, ini kayak akan menjadi sangat emosional gitu. Karena kayak berhubungan sama diri sendiri tuh kadang-kadang gini, mungkin kita skip level 1 dan 2 gitu. Kita kadang-kadang lebih sering menghindar percakapan ke dalam diri sendiri karena nggak sanggup kayaknya ya untuk berhadapan dengan diri sendiri. Dan ketika kita salah paham dengan orang lain, kebayang nggak sama diri sendiri aja kita nggak sanggup, gimana orang lain menerima kehadiran kita gitu. Dan apa yang disampaikan Kak Intan tadi, bahwa sebenarnya ada loh upaya-upaya yang udah di-invented gitu ya dari zaman kejayaan Islam dengan syariatnya dan sebagainya yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satunya adalah melakukan self talk. Itu adalah basicnya banget. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita mengenal Tuhan, kita mengenal pencipta kita, dan akhirnya mulai kebuka satu persatu gitu ya Kak ya. Cuman kan sekarang ditwist soalnya sama ilmu barat kan. Sekarang self development dulu Kak. Gitu. Sama ditwistnya gini. Self talknya itu kita bicara diri kita maunya apa, maunya kemana, itu twist loh. Padahal dalam Islam sendiri ada tuh. Kita ngomong sama diri kita sendiri apa yang sudah kita lakukan, tapi untuk membersihkan jiwa. Jadi ada beberapa hal yang emang ditwist oleh ilmu-ilmu yang ya kita nggak bisa menyalahkan 1-2 orang ya. Artinya gini, kita nggak menyalahkan ilmu yang berkembang, pasti sudut pandangnya banyak. Tinggal dari kita nih. Kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Self love, mencintai diri sendiri. Itu juga di Islam juga ada. Cuma kalau orang ngambilnya salah sudut pandang self love, itu bisa jadi egois loh. Bisa jadi egois. Karena ya demi saya mencintai diri saya, jadi saya berhak banyak kan? Itu kan keakuannya. Bisa jadi selfish kan, akhirnya egois kan. Tapi self love dalam Islam itu kan bagaimana kita mencintai diri kita dengan bersyukur apa yang Allah berikan. Let's say kita larikan ke olahraga. Dengan Allah kasih kita tubuh sempurna, maka saya harus menjaga. Maka saya kan orang suka gini ya, kurus biar cantik gitu ya. Bener. Tapi kalau self love ya dikeislamkan ya, semua tuh bisa kok gitu. Saya mau kurus biar saya enak ibadahnya. Biar saya kalau sholat nggak susah. Biar saya kalau ini nggak ngos-ngosan, nggak bla bla, ya nggak. Jadi kurusnya dapat, pahalanya dapat nggak? Benar. Tentang niat kan. Tapi itu dimulai dari self awareness. Sekarang itu soalnya bagaimana mengembangkan diri dulu kan. Tahap 1-2-nya dilewatin, dan itu mungkin akhirnya terjadi kebingungan di tengah masyarakat secara umum. Ini kan kolektif ya Kak, kita ini kolektif, berkembang, bertumbuh secara kolektif. Ketika kita nggak punya kesadaran diri gitu ya, dan kita tidak pernah bertanya the why gitu, why, kenapa kok ada yang kosong, kenapa kok pikiran kemana-mana, kadang-kadang kita udah lupain aja, abai sama hal-hal kayak gitu, kita nggak akan pernah nemuin jawabannya Kak. Dan akhirnya proses perbaikan ke arah yang lebih baik, meningkatkan potensi diri kita, belajar, akhirnya jadi sia-sia aja semuanya. Dan amit-amit banget gitu ya, nauzubillah, kita jadi orang yang nggak punya manfaat buat orang lain karena pointless, karena purposeless, karena kita nggak tahu the why gitu ya. Bahkan yang simple gini ya, saya ingat banget di talk saya terdalam sama diri saya itu adalah waktu saya kan itu udah jadi psikolog ya, udah dia berhenti aja deh gitu, karena menurut aku terlalu banyak ilmunya yang berbenturan dengan agama Islam kan, prinsip-prinsip Islam lah. Aku takut lah penanggung jawabannya gitu kan. Terus aku mau berhenti. Aku ingat banget guru Hafizakumullah bilang gini, jangan, justru kamu cari why-nya, kenapa Allah kasih kamu sebagai seorang psikolog. Karena setiap orang itu punya misinya masing-masing di dunia. Dalam nggak? Nyampe rumah, aku cuman mikir gini, kenapa ya Allah kok nyuruh aku jadi psikolog ya? Apa ya yang Allah mau dari aku ya? Bahkan Vira, kenapa ya Vira jadi presenter? Apa ya yang Allah maukan dari Vira? Kok Vira jadi presenter yang semua orang nggak bisa? Dan kalau semua orang dengan profesinya masing-masing berpikir, karena semua orang di dunia punya misi loh. Allah memberikan potensi kepada setiap manusia itu nggak disia-siakan loh, akan ditanya kan, potensi itu akan ditanya. Kamu saya titipkan ilmu psikolog nih, apa nih buat agamamu gitu, itu pasti akan ditanyakan. Tapi kita lupa itu kan, yang kita kejar karir pencapaian, lupa kalau potensinya akan ditanyakan. Itulah salah satu yang mentwist aku, oke, aku harus belajar psikologi Islam. Mungkin Allah pengen aku
mengirimkan message ini kepada Masya Allah. orang-orang di luar sana. Wow, bener ya. Amin, semoga Allah jaga ya. Masya Allah ya. Dan Allah juga bilang di surat Al-Baqarah gitu ya, aku lupa ayatnya, tapi kayak ketika ada yang bertanya di mana aku dekat. Jadi intinya ketika kita bertanya, Allah pasti akan kasih jawabannya. Setiap permasalahan pasti Allah kasih solusinya. Dan yang paling penting adalah gimana caranya kita mau memperbaiki hubungan kita sama Allah, dan insya Allah hubungan kita sama yang lain ini juga nanti Allah yang jaga. Kak, terima kasih banget. Sama-sama. Insya Allah ini jadi manfaat buat kita semua. Ini deep talk kita ya. Masya Allah. Tapi berarti di sini kita bisa lihat gitu ya, untuk meningkatkan potensi diri, gimana caranya kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain, memberikan keberkahan atas apa yang kita lakukan adalah dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kalau Kak Intan udah menemukan the why, sekarang gimana Hijab Family? Yuk, beranikan diri untuk nanya ke diri kita sendiri. Kenapa? Dan apa sih sebenarnya tujuan kita diciptakan sama Tuhan hari ini? Saya Syafira, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode lain yang pastinya nggak kalah seru. Wassalamualaikum. Salam.